Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, tujuan dari saya membuat video ini tak lain dan tak bukan adalah untuk melihat apakah ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, dan di sisi yang lain bagaimana cara kita untuk meminimalisir kerugian. Seperti yang kamu tahu, pasar saham ini penuh dengan ketidakpastian. Dari satu tahun ke tahun berikutnya banyak terjadi perubahan. Entah itu saham yang mengalami kenaikan, saham yang mengalami penurunan, perusahaan yang labanya naik signifikan, yang turun signifikan, dan lain sebagainya. Jadi pada video kali ini kita akan coba melihat beberapa data histori di masa lalu untuk bisa melihat kira-kira di masa depan bagaimana kondisinya. Dan dengan adanya video ini kamu jadi bisa belajar tentang berbagai hal yang pernah terjadi di masa lalu agar supaya di masa depan kamu bisa memanfaatkan peluang dan meminimalisir kerugian. Jadi kita akan bahas saja beberapa poin intinya. Mari kita bahas dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Poin pertama, posisi saham dengan market cap terbesar akan berubah. Ini merupakan data yang saya kutip dari website IDX pada bulan Januari tahun 2020. Bisa kamu lihat di sini untuk posisi market cap. Kamu tentu sudah tahu nama-nama saham ini seperti BBCA, BRI, Telkom, BMRI, UNVR, ASII, HMSP, TPIA, BBNI, dan ICBP. Ini merupakan 10 saham dengan market cap terbesar per Januari tahun 2020. Bagaimana dengan posisi saat ini? Nah, ini merupakan data per Juni tahun 2025. Kamu bisa lihat posisinya. BBCA, TPIA, Brandbian, AMMN, BBRI, BMRI, DSSA, DCII, dan TLKM. Jika kamu bandingkan dengan data tahun 2020, kamu tentu sudah melihat ada beberapa saham yang sudah mengalami perubahan. Sehingga sudah tidak masuk lagi ke dalam 10 saham dengan market cap terbesar. Kamu bisa lihat nama-nama sahamnya di sini. Contohnya seperti UNVR, ASII yang sudah tidak masuk dari list saham yang bisa kamu lihat untuk periode Juni tahun 2020. Di sisi yang lain, jika kita melihat di sebelah kanan, ini merupakan market kapitalisasinya. Bisa kamu lihat di sini terjadi kenaikan market kapitalisasi untuk beberapa saham. Contohnya seperti BBCA yang pada tahun 2020 berjumlah 790 tapi naik menjadi 1058 pada Juni tahun 2025. Kita lihat untuk BBRI dengan angka 561 pada Juni tahun 2025 tapi pada tahun 2020 bulan Januarinya 544. Kenaikannya ada tapi tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan saham-saham yang lain, contohnya seperti TPIA di tahun 2020. TPIA memiliki nominal market cap sebanyak 156, tapi pada bulan Juni tahun 2025 menjadi 854. Artinya di sini kamu bisa lihat saham-saham mana yang market cap-nya mengalami kenaikan signifikan, yang stabil, atau bahkan yang mengalami penurunan. Oke, poin kedua, akan ada saham yang harganya di situ-situ saja, kembali naik dan kembali turun. Nah, ini merupakan saham pertama. Bisa kamu lihat, pada tahun 2020 harga sahamnya bergerak pada angka sekitar 10 ribuan sampai 11 ribuan. Nah, pada tahun 2025 saat video ini dibuat, harga sahamnya tetap berada pada angka tersebut. Itu artinya jika melihat data tahun 2020 dan tahun 2025 hingga video ini dibuat, harga saham ini bergerak pada angka di situ-situ saja. Memang pernah turun hingga di bawah 8.000, tapi kemudian saat video ini dibuat, kembali lagi ke angka sekitar Rp10.000. Berbeda dengan saham yang ini. Saham ini harganya mengalami kenaikan pada tahun 2020 berada pada kisaran angka di bawah Rp8.000. Tapi pada tahun 2025 ini sudah naik hingga ke angka 8 ribuan. Dan untuk saham yang ketiga, pada tahun 2020 harga sahamnya di angka 8 ribuan. Tapi kini di tahun 2025 harganya sudah turun ke angka 1.500-an. Nah, ini merupakan fakta dan data dari 3 saham dengan 3 kondisi yang berbeda. Ada yang saham harganya di situ-situ saja di angka 10 ribuan, ada yang harganya naik dari sekitar 6 ribuan menjadi 8 ribuan, ada yang harganya turun dari 8 ribuan menjadi 1.500-an. Artinya, dalam 5 tahun sampai 6 tahun ke depan, tentu saja akan ada perubahan-perubahan untuk saham-saham dari sisi harga sahamnya. Poin ketiga, laba perusahaan ada yang naik, ada yang turun, ada yang cenderung tetap. Ini merupakan informasi untuk saham yang pertama. Pada tahun 2020 labanya 16,1 triliun rupiah. Pada Q1 tahun 2025 yang jika diproyeksikan menjadi 27,7 triliun rupiah. Itu artinya terjadi kenaikan laba dari tahun 2020 ke Q1 tahun 2025 yang disetahunkan.
Saham berikutnya, di tahun 2020 labanya 7,6 dan di tahun 2025 diproyeksikan dari data Q1-nya labanya hanya 418. Terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ingat, ini merupakan data Q1 tahun 2025 yang disetahunkan. Sehingga kita harus menunggu data Q2 hingga Q4 agar hasil menjadi lebih realistis. Tapi setidaknya dengan data ini saja kamu bisa lihat terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan saham yang ketiga, labanya bisa dikatakan bergerak di angka di situ-situ saja, yaitu sekitar 1,7 untuk tahun 2020 dan tahun 2025 yang disetahunkan. Jadi untuk poin ketiga ini, kita juga belajar bahwa dari sisi laba ada perusahaan yang labanya naik, ada perusahaan yang labanya turun, ada perusahaan yang labanya di situ-situ saja. Dan kita masuk kepada poin keempat. Poin keempat dari pembahasan ini, dividen juga akan berubah, ada yang naik, tetap, dan turun. Ini merupakan untuk saham pertama. Kamu lihat di sini, saham ini biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, berhubung pada tahun 2025 baru 1 kali bagi dividen, jadi kita lihat saja dividen pertama di tahun 2020 dengan angka 570 dan di tahun 2025 sudah naik menjadi 2245. Itu artinya terjadi kenaikan angka dividen per share yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2025. Saham yang kedua, pada tahun 2020 dividen per share-nya 119. Pada tahun 2025 turun hingga ke angka 56. Artinya terjadi penurunan dividen yang cukup signifikan. Dan saham yang ketiga, sejak tahun 2020 hingga tahun 2025 angka dividen per share-nya tetap dengan angka Rp50. Nah, jadi dari beberapa data ini kamu bisa lihat untuk sisi dividen juga terjadi penurunan kenaikan ataupun tidak bergerak kemana-mana untuk angka dividen per share-nya. Pasar saham akan selalu berubah. Saham yang dulu bagus belum tentu bagus sekarang. Saham yang sekarang bagus belum tentu bagus di masa depan. Oleh karena itu sangat penting untuk terus update kinerja perusahaan agar keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan tepat. Dengan melihat beberapa fakta ini, kamu jadi bisa menyusun rencana perihal apa yang akan kamu lakukan di saham dalam jangka waktu setidaknya 5 tahun ke depan. Jika saat ini harga saham turun dan kamu floating loss, apakah hal itu akan terus berlangsung? Ataukah ini merupakan momentum untuk memperoleh harga murah sebelum harganya naik lagi? Tapi ingat, di sisi yang lain, ada juga saham yang harganya mengalami penurunan signifikan. Sudah murah 5 tahun yang lalu, tapi kembali menjadi lebih murah 5 tahun ke depan. Intinya tidak ada yang bisa prediksi 100% tepat. Tapi setidaknya dengan berbagai fenomena yang ada, kita bisa belajar banyak hal dan tidak hanya terlena dengan kondisi saat ini. Kalau sahammu turun, jangan sedih. Kalau sahammu naik, jangan sombong. Dunia itu berputar, begitu juga dengan pasar saham. Pada intinya, saya pribadi adalah orang yang lebih fokus kepada fundamental perusahaan. Apakah laba perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang? Karena pada intinya, laba itu mempengaruhi banyak hal. Entah itu dari sisi pembagian dividen, entah itu dari sisi pertumbuhan ekuitas, dan lain sebagainya. Dan tidak bisa dipungkiri, laba itu juga secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan orang dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Memang ada beberapa poin penting lagi yang harus kita perhatikan seperti komposisi hutang, bagaimana manajemennya, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya dengan beberapa fakta dan data yang bisa kamu lihat di sini, ternyata ada saham-saham yang kinerjanya mengalami peningkatan, ada saham-saham yang kinerjanya mengalami penurunan, ada saham-saham yang kinerjanya di situ-situ saja. Memang laba itu bukan jaminan segalanya. Ada juga yang labanya naik karena didominasi oleh faktor yang di atas kertas saja, sehingga bukan laba real yang bisa diperoleh dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu penting juga bagi kamu untuk terus update kinerja perusahaan dan menganalisa laporan keuangannya secara lebih mendetail lagi. Nah, semoga dengan video ini kamu bisa memperoleh manfaat dan informasi baru. Ingat, kondisi di tahun 2025 ini mungkin tidak akan sama dengan kondisi yang akan kamu hadapi di tahun 2030. Seperti yang saya katakan tadi, ada saham yang harganya naik, turun, ataupun tetap. Ada perusahaan yang labanya naik, turun, atau tetap. Dan ada juga saham-saham yang membagikan dividen yang terus meningkat, menurun, atau bahkan tetap juga. Dan ingat, tidak ada satu saham pun yang kebal terhadap mekanisme pasar. Entah itu saham yang saat ini kamu lihat sangat bagus, entah itu saham yang saat ini mungkin kamu sepelekan. Jadi pastikan kamu terus update kinerjanya, kamu terus memantau sahamnya, dan sambil kamu terus belajar tentang kondisi market dari waktu ke waktu. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh.
Nah, jika biasanya kita membahas hal-hal yang baik atau hal-hal yang menarik dari sisi dividen, tapi pada video kali ini saya berpikir untuk membahas hal yang sebaliknya, yaitu kita akan melihat beberapa poin negatif tentang dividen. Tujuan dari video ini agar supaya kamu yang sangat tertarik dengan dividen tidak boleh terlalu cinta dengan aspek tersebut. Karena pada intinya di pasar saham menawarkan dua keuntungan, yaitu dividen dan capital gain. Dan tidak ada yang pasti di pasar saham. Itu artinya meskipun dividen menarik dari satu sisi, tapi di sisi yang lain ada juga beberapa poin negatif dari dividen ini. Untuk itulah kita akan membahasnya secara sekilas pada video kali ini. Jadi pastikan kamu mengetahui tentang dividen dari dua sisi. Bukan hanya dari sisi positifnya, tapi dari sisi negatifnya juga. Tapi ingat, semua pembahasan ini tidak ada rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Seperti biasa, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Poin pertama, terkait sisi gelap dividen. Dividen itu tidak pasti. Ada saham yang rutin bagi dividen sejak tahun 2009 sampai 2019. Tapi pada tahun 2020, absen bagi dividen. Ada saham yang bagi dividen dengan yield hingga 20% di tahun 2023. Tapi pada tahun 2024, absen bagi dividen. Ini merupakan sisi gelap pertama dari dividen, yaitu ketidakpastian. Seperti capital gain, jika kita berbicara soal naik turun harga saham, itu merupakan hal yang tidak pasti. Begitu juga dengan pembagian dividen. Jika misalnya kamu sudah terima dividen dari suatu perusahaan selama 10 tahun, tidak ada yang menjamin bahwa pada tahun ke-11 kamu tetap akan menerima dividen. Begitu juga sebaliknya, jika kamu sudah menerima dividen itu dalam 20 tahun, tidak ada yang menjamin bahwa di tahun ke-21 kamu akan tetap menerima dividen. Meskipun untuk analisa dividen, semakin lama perusahaan konsisten membagi dividen, itu artinya probabilitas pembagian dividen menjadi lebih pasti. Tapi tidak ada yang menjamin 100% bahwa di masa depan mereka akan tetap bagi dividen setiap tahunnya. Terbukti ada satu saham yang rutin bagi dividen sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Artinya sekitar 10-11 tahun. Tapi ternyata pada tahun 2020 mereka tidak bagi dividen. Nah, menarik bukan? Mereka konsisten membagi dividen sejak tahun 2009 hingga tahun 2019. Tapi pada tahun 2020 secara mengejutkan mereka absen bagi dividen. Oh iya, jika kamu mengatakan krisis, pada tahun 2020 sebenarnya dividen yang dibagikan itu merupakan pencapaian laba tahun 2019, sehingga belum bisa dikaitkan dengan krisis. Barulah pada tahun 2021 merupakan pencapaian laba tahun 2020 yang mana pada kondisi tersebut terjadi krisis ekonomi. Sehingga jika perusahaan memutuskan untuk absen bagi dividen di tahun 2020, sebenarnya belum bisa kita kaitkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun tersebut, karena masih mengacu pada data tahun 2019 untuk pencapaian labanya. Nah, sebaliknya, ada juga saham yang bagi dividen yield hingga 20% di tahun 2023. Tapi pada tahun 2024 mereka absen bagi dividen. Itu artinya meskipun kamu memperoleh dividen 20% katakanlah di tahun 2023, tapi tidak ada yang menjamin bahwa di tahun ke depan, misalkan tahun 2024, kamu akan tetap menerima dividen dengan yield sebesar itu. Terbukti saham ini meskipun bagi dividen dengan yield yang jumbo di tahun 2023, tapi pada tahun 2024 mereka ternyata absen bagi dividen. Kita masuk kepada poin kedua. Penurunan harga saat ex-date. Sudah menjadi rahasia umum, semakin besar dividen yield, semakin besar juga potensi penurunan saat ex-date. Meski begitu, pada tahun 2025 tidak semua saham seperti ini, karena terbukti ada beberapa saham besar yang saat ex-date banyak yang masih dapat profit. Nah, untuk poin kedua ini saya mau membahas dari dua angle yang berbeda. Yang pertama, kamu tentu sudah tahu bahwa saat perusahaan itu bagi dividen dengan yield yang jumbo, biasanya pada saat ex-date harga sahamnya akan turun sebesar dividen yield. Nah, secara logika kita bisa berpikir karena ada modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Katakanlah, misalkan perusahaan membagikan dividen dengan nominal Rp10 per lembar saham. Itu artinya perusahaan mengeluarkan dana Rp10 per lembar saham untuk setiap saham yang mereka miliki untuk dibagikan kepada pemegang saham. Dengan kata lain, modal perusahaan akan berkurang sebesar dari dividen yang mereka bagikan. Untuk komponen ini akan kita bahas pada poin-poin selanjutnya. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah dengan memberikan dividen berarti perusahaan ada mengeluarkan sesuatu dari yang mereka miliki. Sehingga hal itulah yang menyebabkan harga sahamnya secara logika bisa mengalami penurunan. Karena banyak orang yang juga melakukan taking profit saat ex-date. Sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap penurunan harga sahamnya. Jadi di sini ada dua sisi. Yang pertama dari sisi perusahaan, yang
Yang kedua dari sisi perilaku pemegang sahamnya, yang mana melakukan penjualan sehingga harga saham mengalami penurunan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, di tahun 2025 ternyata muncul anomali karena seperti video-video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, ada beberapa saham besar yang dengan dividen yield yang cukup tinggi, katakanlah di atas 7-10%, tapi di tahun 2025 ini saat ex-date mereka dalam hal ini pemegang saham banyak yang memperoleh profit. Alasannya karena sebelum ex-date harga sahamnya memang sudah turun signifikan dan berangsur-angsur naik pada saat pengumuman dividen, sehingga pada saat ex-date meskipun harga sahamnya kembali turun, tapi mereka masih memperoleh profit yang cukup maksimal. Nah, contoh katakanlah, misalkan sebelum ex-date atau sebelum pengumuman dividen, katakanlah sebelum cum-date, harga sahamnya pernah turun hingga ke angka Rp2.000. Nah, saat cum-date harga sahamnya naik hingga ke angka Rp3.000. Itu artinya terjadi kenaikan yang signifikan dari Rp2.000 ke Rp3.000. Saat ex-date harga sahamnya turun signifikan, katakanlah di angka Rp2.700. Itu artinya meskipun dalam jangka pendek harganya turun dari Rp3.000 ke Rp2.700, tapi bagi mereka yang sudah membeli saham ini saat terjadi penurunan signifikan, katakanlah jangan di angka Rp2.000, misalkan di angka Rp2.500. Dari Rp2.500 ke Rp2.700, sebenarnya mereka masih memperoleh keuntungan yang cukup menarik. Artinya mereka memperoleh dari sisi dividen dan dari sisi capital gain juga. Poin ketiga, semua tergantung pemegang saham mayoritas. Untuk menentukan berapa besar dividen yang akan dibagikan, hal itu merupakan hak dari pemegang saham mayoritas. Sebagai pemegang minoritas, kita mungkin bisa memberikan masukan, tapi keputusan tetaplah menjadi milik pemegang saham mayoritas. Artinya, untuk menentukan dividen berapa besar yang akan kita terima nanti, semuanya tergantung kepada pemegang saham mayoritas. Kita tidak memiliki power untuk menentukan hal tersebut karena seperti yang sudah kamu tahu bahwa hal itu semuanya tergantung kepada pemilik pemegang saham mayoritasnya. Nah, dengan begitu, kita tidak memiliki kepastian. Katakanlah misalkan pada tahun 2025 ini kita memperoleh dividen dengan payout ratio 60%. Tidak ada yang menjamin pada tahun 2026 kita akan menerima dividen dengan payout ratio 60% juga. Bisa saja lebih tinggi, bisa juga lebih rendah karena semuanya tergantung kepada hasil keputusan saat RUPS nanti. Itu merupakan poin minus dari dividen karena kita tidak memiliki kepastian tentang berapa besar dividen yang akan kita terima. Contohnya misalkan seperti saham-saham yang bergerak pada sektor tertentu yang cukup fluktuatif. Kadang dividennya bisa mencapai ribuan rupiah, tapi kadang juga dividennya hanya ratusan rupiah. Sehingga untuk fluktuatifnya itu cukup signifikan, baik dari sisi pencapaian laba ataupun dari sisi kebijakan pembagian dividennya. Kamu tentu sudah tahu sektor apa yang saya maksudkan. Jadi pastikan untuk mengejar dividen, kamu juga harus mengetahui sisi minusnya juga. Kita masuk kepada poin keempat. Net off tetap saja minus. Meski seseorang mendapatkan dividen 10%, tapi jika harga sahamnya turun 30%, artinya secara total portofolio sebenarnya masih rugi 20%. Dividen yield yang besar tidak serta-merta menjamin orang tersebut pasti profit dalam jangka pendek. Ini merupakan hal yang menarik karena bagi sebagian orang, untuk memperoleh keuntungan di pasar saham itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama, capital gain dan dividen. Artinya, jika kita memperoleh dividen 10%, tapi saham kita turun 30%, sebenarnya kita masih rugi 20% secara net off. Tapi di sisi yang lain, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dividen itu merupakan cash flow yang kita terima setiap tahunnya. Sehingga untuk naik turun harga saham itu akan kurang diperhatikan dari sisi keuntungan karena kita memperoleh cash flow rutin setiap tahun. Nah, biasanya untuk konsep kedua ini merupakan orang-orang yang lebih tertarik dari sisi dividen atau biasa disebut dengan dividen investing, di mana fokusnya kepada dividen dan bukan kepada capital gain. Karena pada intinya, jika perusahaan konsisten memberikan dividen setiap tahunnya, akan ada masanya di mana bisa balik modal dari dividen untuk saham-saham tertentu. Nah, dengan dua persepsi yang berbeda ini, kamu tentu juga harus mengetahui bahwa meskipun hal itu terjadi, tapi ada juga bagi sebagian orang yang melihat dari dua sisi, yaitu dividen dan capital gain, masih tetap saja ada potensi penurunan portofolio karena mereka melakukan net off dari dividen dan dari capital gain. Oke, kita masuk kepada poin terakhir, yaitu poin kelima. Membuat pertumbuhan modal tidak maksimal. Dividen akan sangat berpengaruh terhadap saldo laba ditahan pada komponen ekuitas. Bagi dividen jumbo, artinya saldo laba perusahaan tidak akan bertumbuh signifikan. Alasannya, karena alokasi dana diberikan untuk dividen, bukan untuk penambahan modal.
Nah, bagi kamu yang paham dengan konsep ini dan paham tentang akuntansi ataupun laporan keuangan, kamu tentu sudah tidak asing lagi karena dividen itu diperoleh dari pencapaian laba. Misalkan, laba perusahaan di angka 100. Perusahaan memutuskan untuk bagi dividen sebanyak 70 dan 30 merupakan saldo laba ditahan. Katakanlah saldo laba ditahan perusahaan itu awalnya adalah 500. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti perusahaan hanya bisa menabung 30 dari pencapaian labanya Rp100 untuk saldo labanya. Itu artinya saldo labanya akan menjadi 530 dengan komposisi seperti ini. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Jika perusahaan bagi dividen 30 dan saldo laba ditahannya adalah 70. Itu artinya saldo laba ditahan perusahaan bukan 30 melainkan 70 yang menyebabkan modalnya juga bisa bertumbuh dengan lebih signifikan. Nah, dari poin kelima ini kamu tentu sudah tahu bahwa dividen itu akan ada hubungannya dengan saldo laba ditahan di komponen ekuitas. Karena dengan semakin banyaknya dividen yang dibagikan, artinya akan berpengaruh terhadap semakin tidak signifikannya saldo laba di ekuitas yang bisa bertumbuh. Nah, saldo laba yang kurang bertumbuh di komponen ekuitas ini akan berpengaruh juga pada satu aspek, yaitu PBV. Seperti yang kamu tahu, PBV merupakan komponen dari dua elemen, yaitu yang pertama adalah price atau harga saham, yang kedua adalah book value atau modal per lembar. Dengan kata lain, modal per lembar ini akan berpengaruh jika saldo laba ditahan kurang signifikan bertumbuh. Meski begitu, kita harus melihat signifikan atau tidaknya hal ini berdasarkan perhitungan dari saham yang lebih spesifik lagi. Yang jelas, saya mau menyampaikan suatu konsep sederhana kepada kamu bahwa dividen itu akan berkaitan dengan saldo laba. Saldo laba itu akan berkaitan dengan valuasi. Jadi, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Apakah kamu ingin menerima dividen yang jumbo, tapi di sisi yang lain, ada potensi saldo laba perusahaan tidak bisa tumbuh dengan signifikan. Begitu juga sebaliknya. Semuanya tergantung kepada hasil analisa masing-masing investor. Karena ingat, di pasar saham, setiap investor punya cara pandang yang berbeda. Sehingga hal itulah yang membuat harga saham bisa naik dan turun. Jadi tidak ada benar dan salah di sini, yang jelas karena intinya kita hanya fokus kepada pertumbuhan portofolio dalam jangka panjang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.